Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nuril Dara Ismala dengan NIM 934201120, Seli Widya Liskarya Putri dengan NIM 934201220 dan Eka Fitriani dengan NIM 934203320. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai akun. Yang pertama adalah pengertian akun. Akun merupakan tempat mencatat transaksi keuangan sistematis yang bisa menghasilkan informasi keuangan. Pencatatan dalam akun juga dilakukan secara terus-menerus selama entitas beroperasional, sehingga dapat diterbitkan laporan keuangan. Menurut Haryono Yusuf tahun 2016, bahwa akun merupakan suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Menurut Warren tahun 2012 mengemukakan, accounting systems are designed to show the increase in each accounting equations element as a separate record. The record is called an account. Sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan penambahan dan pengurangan masing-masing unsur persamaan akuntansi sebagai catatan tersendiri. Catatan ini disebut dengan akun. Jadi kesimpulannya, akun merupakan alat atau tempat pencatatan transaksi keuangan secara sistematis yang berhubungan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang terjadi dalam entitas. Yang kedua adalah pengertian buku besar. Setelah melakukan pencatatan transaksi pada jurnal dan dilakukan rekapitulasi jurnal, pencatatan berikutnya adalah pemindahan bukuan ke dalam akun-akun yang bersangkutan. Nah, kumpulan akun tersebut disebut juga buku besar. Selanjutnya, bentuk akun. Bentuk akun yang pertama adalah akun T. Akun yang paling sederhana dan praktis untuk perhitungan cepat. Atas suatu nilai akun adalah akun bentuk T. Yang bagian kiri merupakan sebelah debit, yang kanan merupakan kredit. Yang kedua adalah akun dua kolom. Merupakan salah satu bentuk formal yang digunakan dalam praktik akuntansi. Bentuk dua kolom ini menunjukkan pada adanya dua bagian besar di akun tersebut, yakni bagian sebelah kiri merupakan debit, yang kanan merupakan kredit. Bila mana user ingin mencatat suatu transaksi di sebelah debit atau mendebit akun, maka informasi transaksi itu dicatat di sisi kiri atau debit. Dan bila mana ingin mencatatnya di sebelah kredit atau mengkredit akun, maka informasi transaksi itu dicatat di sebelah kanan atau kredit. Apabila user ingin mengetahui saldo nilai, maka jumlah posisi debit dikurangi dengan jumlah posisi kredit atau sebaliknya. Bila mana akunnya tergolong liabilitas, ekuitas, dan penghasilan, maka jumlah nilai kredit dikurangi dengan jumlah nilai debit sehingga bersaldo kredit. Semuanya ini menunjukkan pada karakter saldo normal masing-masing akun. Yang ketiga adalah akun bersaldo. Akun bersaldo ini juga merupakan bentuk akun formal yang digunakan dalam praktek akuntansi. Bentuk bersaldo menunjukkan pada adanya kolom saldo di akun tersebut, sehingga memungkinkan untuk mengetahui saldo akun pada setiap waktu. Kolom-kolom yang ada di akun bersaldo antara lain tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, saldo debit, saldo kredit. Untuk contoh penulisan akun bersaldo, akun T dan akun dua kolom terdapat di makalah, bisa dilihat. Untuk keterangan dari akun bersaldo, untuk kolom tanggal, tempat mencatat tanggal terjadinya transaksi secara kronologis. Yang kedua, kolom keterangan, tempat mencatat penjelasan transaksi sebagai informasi. Yang ketiga, kolom ref, tempat mencatat nomor halaman jurnal yang telah diposting ke akun tersebut. Yang keempat, kolom debit, tempat mencatat jumlah transaksi yang mempengaruhi akun ini. Yang kelima, kolom kredit, tempat mencatat jumlah transaksi yang mempengaruhi akun ini. Yang keenam, kolom saldo, tempat mencatat saldo debit atau kredit dari transaksi yang mempengaruhi akun. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Seli. Terima kasih Mbak Eka. Selanjutnya materi klasifikasi akun. Klasifikasi akun dibagi menjadi dua, yaitu rekening real
dan rekening nominal atau sementara. Yang pertama, rekening real. Rekening real adalah rekening-rekening yang terdapat pada laporan keuangan neraca. Rekening real juga disebut dengan rekening neraca. Rekening ini adalah rekening aktiva, utang, dan ekuitas. Rekening real adalah rekening nyata, artinya saldo pada akhir periode akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Yang kedua, rekening nominal atau sementara. Rekening nominal adalah rekening yang terdapat pada laporan keuangan laba rugi. Rekening ini juga disebut rekening laba rugi. Rekening ini terdiri dari pendapatan dan beban. Rekening nominal dikatakan rekening sementara karena pada akhir periode saldonya akan ditutup atau dinolkan. Sehingga pada awal periode berikutnya rekening ini akan menunjukkan saldo nol. Akun real atau neraca pada umumnya dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama, harta lancar, yang termasuk golongan harta lancar, kas, efek atau surat berharga, penjelasan, wesel tagih, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan, persediaan. 2. Investasi jangka panjang. Yang ketiga, harta tetap. Yang keempat, harta tak berwujud. Yang termasuk harta tak berwujud yaitu hak paten, hak cipta, hak merek, nama baik, merek dagang, hak sewa. Yang kelima adalah harta lain-lain. 2. Utang atau kewajiban. Yang termasuk utang atau kewajiban dibagi menjadi 2. Utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar termasuk golongan utang lancar adalah utang usaha, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Yang kedua, utang jangka panjang. Yang termasuk utang jangka panjang, utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi. Materi bentuk buku besar. Buku besar memiliki beberapa bentuk. Bentuk buku dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku besar bentuk T sederhana. Bentuk T sederhana dan cara pengisian atau pencatatan transaksi ke masing-masing adalah sebagai berikut. Keterangannya, nama rekening diisi di atas garis bagian tengah, misalnya kas, piutang usaha, utang usaha, ekuitas, pendapatan dan beban. B. D adalah sisi debit, K adalah sisi kredit. 2. Buku besar bentuk skontro. Bentuk skontro ini sama dengan bentuk T sederhana. Pada bentuk ini terdapat tambahan kolom tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah pada sisi debit maupun kredit. Sisi kiri adalah debit, sedangkan sisi kanan adalah kredit. Keterangannya, nama rekening diisi dengan nama rekening yang dibuka pada saat menjurnal. Nomor rekening diisi dengan nomor rekening dari nama rekening yang bersangkutan. Tanggal diisi tanggal pengisian buku besar. Keterangan diisi dengan nama debitur atau kreditur. Referensi diisi dengan nama jurnal yang merupakan sumbernya, misalnya Ju 1, Jurnal Umum halaman 1, merupakan tanda pemindahan transaksi. Jumlah diisi dengan nilai jumlahnya. Yang ketiga adalah buku besar bentuk saldo. Bentuk saldo akan lebih baik karena dapat mengetahui secara langsung saldo setiap saat dalam mencatat tiap-tiap perubahan masing-masing rekening. Bentuk ini lazim digunakan di perusahaan karena kelebihannya dibandingkan bentuk T sederhana dan bentuk skontro. Buku besar
saldo dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bentuk saldo tunggal. Bentuk ini dikatakan saldo tidak rangkap atau saldo tunggal karena kolom saldo hanya satu kolom. Untuk menentukan apakah bersaldo debit atau kredit, maka di kolom D atau K ditulis D. Jika tersebut saldo debit dan ditulis K jika jumlah tersebut bersaldo kredit. Yang B, bentuk saldo rangkap. Bentuk ini memiliki kolom saldo rangkap. Dikatakan saldo rangkap karena kolom saldo terdiri dari dua kolom. Apabila saldo tersebut adalah saldo debit, maka dicatat di kolom saldo sisi debit. Apabila saldo tersebut adalah saldo kredit, maka dicatat di kolom saldo sisi kredit. Bentuk ini lebih akurat dan lebih mudah dibaca karena dapat melihat dengan segera posisi saldo, apakah saldo tersebut debit atau kredit, sehingga hampir semua perusahaan menggunakan bentuk ini. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nuril Dara Ismala. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan debit kredit, saldo normal, dan neraca saldo. Aturan debit kredit dalam akuntansi memiliki konvensi bahwa untuk penambahan pada akun-akun, rekening-rekening tertentu diletakkan di sisi kiri dan pada akun-akun lain penambahan ada di sisi kanan. Sisi kiri dari suatu akun atau rekening atau perkiraan disebut sisi debit, sedangkan sisi kanan disebut sisi kredit. Adanya penambahan dan penguraian terjadi dalam akun atau rekening perkiraan menimbulkan ketentuan debit dan kredit, yaitu aturan untuk mendebit dan mengkreditkan akun, rekening, perkiraan, dan juga mengakibatkan adanya saldo normal dalam akun perkiraan tersebut. Selanjutnya, saldo normal. Kunci mampu membuat air jurnal yang benar adalah memahami saldo normal masing-masing perkiraan. Seandainya suatu akun bersaldo normal debit, maka setiap perkiraan bertambah akan didebit dan berkurang kredit. Sebaliknya, apabila suatu akun bersaldo normal kredit, maka setiap akun bertambah di kredit dan berkurang di debit. Sekali lagi, penting dipahami bahwa debit tidak berarti bertambah dan kredit tidak berarti berkurang. Hal ini tergantung dari saldo normal dari perkiraan yang digunakan dalam perjurnalan. Perjurnalan meliputi pengakuan atas dua atau lebih perkiraan. Setiap perkiraan akan termasuk dalam satu dari 10 unsur laporan keuangan, yang antara lain aset, kewajiban, ekuitas, investasi dari pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang menunjukkan saldo debit dan saldo kredit dari buku besar setiap rekening aktiva, utang ekuitas, pendapatan, dan beban atau daftar rekening-rekening buku besar dengan saldo debit dan kredit. Jumlah debit dan kredit pada neraca saldo harus menunjukkan jumlah yang sama. Neraca saldo yang tidak menunjukkan jumlah yang sama antara saldo debit dan saldo kredit mengindikasikan adanya kesalahan dalam pencatatan rekening-rekening buku besar atau salah dalam penempatan rekening. Neraca saldo juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol untuk mengecek kebenaran, ketelitian pencatatan, dan pembuktian, sehingga neraca saldo juga disebut neraca percobaan. Neraca saldo disusun setelah semua jurnal diposting ke buku besar dan sebelum pencatatan jurnal penyesuaian dibuat. Penyusunan rekening-rekening dalam neraca saldo berdasarkan suatu susunan yang akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Susunan pertama adalah rekening real atau neraca, dan susunan berikutnya adalah rekening nominal yaitu laba rugi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.